Kenapa jatuhnya mau teliti tentang narkoba di Aceh? Iya. Kenapa mereka turun ke dalam kehidupan itu atau I mean, apa? why they use drugs? Yeah. Okay. What pushed them to use it? Yeah. Did you get any information? Aku bertanya kepadanya berapa persen dari supir truk pakai narkoba. Dia bilang Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Louis, welcome to Sago. Halo, terima kasih. Ini aku kayaknya kalau ngomong bahasa Inggris agak terbata-bata. Jadi kita mix aja ya. Baik. Kita mix 3 bahasa ya. Oke, baik. Bahasa Indonesia aku masih sedikit kaku. Oh, iya. Sedikit kaku, tapi kalau ngomongnya lancar. Apa kabar Louis? Baik-baik saja. Sehat? Sehat. Gimana? Udah berapa lama di Aceh? Udah kali ini 3 bulan, tapi dulu saya tinggal di sini tahun lalu, tahun sebelumnya juga untuk sebentar saja. Tapi ya, saya berencana untuk tinggal di sini minimal setahun. Setahun. Iya. Biasanya kalau ngomong tentang Aceh, people normally from abroad they gonna say, wow, why you come to Aceh? You know Aceh is like this, like that. It's not safe place and blah 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 blah, you know lah. Sebetulnya di negara saya tidak ada banyak orang yang tahu Aceh sama sekali. Karena itu jauh kan, Kanada ke Indonesia itu jauh sekali. Jadi ada banyak orang yang tidak tahu Aceh sama sekali. Tapi untuk penelitian Aceh lumayan menarik untuk aku ya. Oh, so you came here for research? For research. So you are a yeah. researcher? Yes. Oke. Keren nih kalau kita bahas riset ya. Karena aku pribadi ketemu Louis itu sebenarnya dari teman-teman deket juga gitu, yang ya kita udah pernah bahas lah ya dalam beberapa kali pertemuan. Bisa cerita sedikit nggak sebenarnya datang ke Aceh untuk tujuan penelitian tentang apa gitu? Alasan aku datang ke Aceh, alasannya sebetulnya karena aku punya teman dekat, sudah lama kenal sama orang itu, orang Aceh. Kami ikut satu pertukaran pemuda tahun 2011 ya. Quite long. Ya, udah lama, dan kami tinggal berdua dalam satu rumah sepanjang 6 bulan di Kanada. Setelah itu kami pindah ke Indonesia, tapi di Jawa Barat. Tapi teman ini udah ceritakan tentang Aceh. That's how I became interested in Aceh. Tapi So wait. Your friend is Achenese? Ya, orang Aceh. Okay, I get it. Yeah, she would talk to me a lot about Aceh. Dan setelah itu saya ambil itu antropologi dan sering baca tentang Indonesia, sejarah Indonesia. Jadi pada akhirnya aku ambil S3 sekarang, dan aku memutuskan untuk fokus pada Aceh karena udah ada beberapa teman di sini, dan jadi fokus penelitianku itu tentang penyalahgunaan narkoba atau penggunaan narkoba. Drugs ya, drug issues. Kenapa tertawa kayak gitu? Aku ketawa dulu, Ketawa dulu. first, and then I'm gonna ask more question. Okay. Is it okay? Ya, silakan. Okay. Go ahead. Kenapa jatuhnya mau teliti tentang narkoba di Aceh? Ya, you know lah, this topic is, I don't know if you sit in the coffee shop or maybe you just talk. Ya kalau ngomong-ngomong kecil, oke lah. Tapi kan doing a research and you are not a Chinese, not even Indonesian, you know what I mean. Iya. Susah kan? aku nggak tahu ya, aku nggak bilang susah ya. Tapi I mean like, come on, people gonna think that Bandar. Or are you okay? Are you serious? I don't know. You tell me. Maybe I'm not okay. No, but it's just based on your experience. Yeah. So for me, alasan aku fokus pada itu. Jadi dulu di Kanada, aku bikin penelitian tentang soal itu karena sekarang kami lagi menderita karena ada darurat orang yang pakai narkoba dan mati karena narkobanya tercampur dengan kimia yang tidak sehat kan. Jadi sekarang udah ada ribuan orang yang meninggal, dan itu jadi lebih berat lagi. Jadi sekarang ada lumayan banyak penelitian di Kanada dan di Amerika tentang soal narkoba. Tapi secara global kita masih belum paham kenapa ada tingkatan orang yang pakai narkoba itu masih naik. Dan khususnya kalau di Kanada, Amerika ada cenderung pemakaiannya itu ke putau. Putau ya. Tapi di Indonesia jarang ada putau, khususnya di Aceh kan, di Sumatera. Jadi di Aceh atau di Sumatera ada apa? Mungkin bisa dapat, tapi cenderung ke sabu di sini kan. Oh iya. Dan secara global ada lebih banyak orang yang pakai sabu, tapi ada kurang banyak penelitian tentang soal itu. Khususnya di Sumatera atau di Asia Tenggara, karena sepertinya ini sesuatu yang rahasia.
dalam keluarga mungkin ada satu orang yang pakai tapi rahasia, semua orang tidak mau Mungkin membahasnya. gini bukan rahasia, tapi kadang-kadang keluarganya nggak tahu. Enggak tahu itu Something juga ya. Ya mungkin karena nggak semua orang tua juga atau keluarga teredukasi misalnya untuk tahu kayak oh nih ini dia udah adiksi. Iya. Oh ya kan kayak Iya. gitulah gitu. Dan aku memang pikir bahwa penelitian bisa bantu kita semua untuk paham kenapa perbedaan antara manusia ya. Jadi kalau kita paham sesuatu bisa itu jadi lebih gampang untuk menghadapi atau mengatasi kan. Jadi itu niat dari penelitianku untuk paham kenapa ada orang di Aceh, daerah yang sangat tidak ada alkohol, tidak ada apa aja, tapi I ada know what do you wanna say, like syariat Islam. Okay. mungkin ya. Tapi meskipun itu masih ada orang yang pakai narkoba dan mungkin karena mereka karena ini soal yang sensitif, these people are not often discussed. About it, Yeah, so I think kita harus fokus pada itu. Dan mungkin sebagai orang luar itu lebih gampang untuk bikin penelitian ini karena ada pertanyaan yang saya bisa bertanya, saya bisa kayak pura-pura bahwa saya orang bodoh kan. Tolong Pak jelaskan ini. Dan kalau ada orang lokal yang bertanya itu mungkin mereka lebih kayak curiga kepada orang itu. Maybe like as for foreigners it can be easier to ask some questions. Okay. You know. You feel like that? Sometimes, yeah, sometimes. So it's more easy for you to get the information when you ask the informant about your research. Maybe I think karena maybe I'm not sure actually. It's possible, but you know ada satu sisi karena di sisi yang pertama aku nggak punya keluarga di sini, aku nggak punya teman, jadi ada orang yang curiga kepada aku ya karena mereka kayak siapa kamu, kenapa kamu datang ke sini. Tapi pada sisi yang lain mungkin karena aku orang luar dan bisa melihat situasi di Aceh dari pandangan global. Okay. Aku bisa kayak bikin kaitan antara apa yang jadi di Aceh dan di daerah lain. Gini ya, aku motong dikit nih Louis. Dengan apa yang Louis bilang tadi aku nangkap gitu. Kenapa Louis melakukan penelitian tentang drugs di Aceh itu yang pertama karena kalau aku salah tolong dikorek ya. Karena Louis melihat Aceh ini kan negara yang syariat ya. Tadi kan mungkin bahasanya tuh muncul dari aku dengan statement Louis yang mengatakan bahwa alkohol nggak ada, ini nggak ada gitu. Tapi kenapa drugs itu sepertinya bebas gitu ya? Itu salah satu alasan. Benar. Itu alasan, salah satu alasan. Iya gitu mungkin kan. ya. Alasan lain nih Louis, kepo juga. Karena aku juga pikir bahwa budaya Aceh itu kuat kan. Orang di sini bangga dengan sejarah mereka, bangga dengan masyarakat mereka. Ini sesuatu yang aku menghormati ya. Tapi dalam setiap masyarakat ada hal yang sedikit buruk juga kan. Iya. Dan narkoba itu termasuk ke dalam itu. Hal yang buruk ya. Ada narkobanya, tapi juga the way that we treat people who use drugs. Ya. Jadi itu tidak hanya orang yang pakai, tapi juga pandangan masyarakat terhadap mereka. Wait, I think we're not clear yet. So your focus is about what? Mafianya kah? Atau Bukan. peredarannya kah? Aku host wajar kok nggak jelas langsung nembak. Atau misalnya tentang korban? Lebih ke korban, pemulihan dan Rehab. ya, Okay. pemulihan. Tapi juga aku berencana untuk wawancara dengan orang yang masih pakai untuk paham kenapa mereka turun ke dalam kehidupan itu atau I mean why they use drugs. Yeah. Okay. What pushed them to use it. Yeah. Did you get any information? Yeah. What they say? Ada banyak orang yang bilang karena kelompok yang paling pakai itu cowok yang masih muda kan. Dan It's very young age. yeah, usually young, like remaja atau 20 tahun kan. Yeah. Dan ada banyak orang yang mulai pakai di dalam bidang kerja. Jadi mereka mulai pakai di kerja sama their coworkers, orang teman sekantor atau sama manajer, penguasa. Mereka dikasih jadi misalnya pembina atau supir truk. Mereka pakai banyak karena mereka harus kerja
waktu panjang, kerja keras, dan kalau pakai sabu itu tambah energi ya. Tambah kuat. Tambah serius, kuat. maksudnya kayak karena dia jadi sopir kali ya, misalnya harus stay awake, Uh-uh. right? To Jadi ada drive. satu teman supir truk berasal dari Loksmawe tapi sekarang tinggal di Banda Aceh. Aku bertanya kepadanya berapa persen dari supir truk pakai narkoba. Dia bilang 100%. OMG. I mean Aku only, nggak tahu kalau I ini mean, benar, tapi. ya supir truk itu kan kalau kita bilang itu kan bus besar ya. How about small transportation? You don't ask. Not Oh, yet. no, not yet. not yeah. yet. Okay. Maybe I can come back in 1 year and I'll Okay, have okay. more findings. Oke. Wah, menarik ya. Malahan kalau kita lihat kayaknya aku kan ya sempatlah studi di sebelah ya. Kalau di sebelah itu ketika aku ngobrol-ngobrol juga dengan orang-orang yang membedakan di tempat kita itu biasanya kalau di sebelah itu ya, di tetangga sebelah ya, yang pakai itu biasanya orang-orang berduit. Yeah. Iya. Uh-uh. Tapi kayak kalau di Aceh, aku nggak tahu ya, aku nggak mau ngejudge. I don't wanna judge like saying that ya supir truk itu orang nggak ada duit, nggak gitu. Tapi kan ya karena kebutuhan kerja ya alasannya. Yeah, I think it's more that like ada faktor lingkungan. Ini tidak pemutusan orang sendiri untuk pakai. Ada faktor yang lebih besar dari kita sebagai satu orang yang mendorong kita untuk pakai atau memaksa kita untuk masuk ke dalam keadaan situasi yang memaksa kita untuk pakai. Karena with drugs, there's a lot of times people say like ini salah orang itu, like ini salah mereka untuk memutuskan untuk pakai. But that's true. Which is true. It can be like true. you can, I mean like you can choose, right? You can choose, Yeah, you but can sometimes like choose. khususnya mungkin untuk orang yang kurang bermampu atau orang miskin, mereka tidak punya sebanyak kesempatan untuk pilih kehidupan yang mereka ingin. Do you know what I mean? Like just give an example. I mean, in English is okay because I still didn't get it. I mean, like when we talk about drugs, like, and I think like everyone have their own opinion. decision, right? Ya, orang pasti akan menawarkan. I mean, like even for teenager, right? People, ya namanya juga orang yang jual kan, atau orang yang memang main dengan lingkungan itu pasti. Tapi kan kita punya aku bilang sih kita kan punya pilihan untuk berkata tidak. Iya, kan terlepas dari misalnya iman kita sekuat apa, ya kan mungkin kepribadian kita sekuat apa untuk menolak itu juga pengaruh gitu. Jadi aku nggak melihat kayak orang yang pakai narkoba itu nggak punya pilihan. Ya, you can choose not to use. Ya bukan not just because ya pekerjaan kan harus stay awake, something like that lah. Yeah, I mean you're right. Kita selalu punya pilihan, tapi pilihan itu terbatas. You know what I mean? Like pilihan kita dalam kehidupan itu kita tidak bisa memilih untuk jadi pengacara di Prancis misalnya. This is just a crazy example. Like pilihan kita itu sedikit terbatas dan mungkin ada orang yang mereka dapat kerja baru sebagai supir truk misalnya. Mereka punya pilihan, tapi kalau 100% orang yang kerja dalam bidang itu juga pakai, they can choose or not, but like it's a situation that provides the opportunity for them to begin using. Yeah, I get it. Do you know what I mean? I know. It's like you play with friends and you get used to it. So if you not to choose their life, jadi orang akan bilang ini nggak asik. Ya mungkin itu ya maksudnya ya karena kan banyak juga ya istilahnya kalau kita ngomong dalam pergaulan kan kadang-kadang misalnya kayak kita itu ya ataupun anak muda atau kita pasti cenderung mengikuti kelompok. Oke, got it. Kalau cerita-cerita yang lain yang di awal-awal data awal yang dapat selain dari pengguna itu kebanyakan misalnya kayak tuh supir truk, how about I don't know student or teenager? Sepertinya ada banyak di kampus orang yang pakai. Yang menarik juga itu hampir semua orang yang dipakai khususnya di Aceh itu laki-laki. Cowok ya. Berarti perempuan lebih
Enggak, lebih terkontrol ya. Berarti perempuan tuh lebih bagus, walaupun yang sering diserang perempuan. Thank you Louis for the fact. Tapi sebetulnya ini sama di seluruh dunia. Oh sama juga. Sama di dunia. misalnya di Kanada ada mungkin lebih banyak perempuan yang pakai di Kanada pakai narkoba, tapi masih di situ cenderung kepada laki-laki. Okay, we will talk about Aceh. So mostly. But di Aceh it's like hampir 100% orang yang cowok ya, which I think is actually interesting. Like, hampir 100% ya, maksudnya harus kita garis bawahi gitu. ya aku nggak tahu Iya. datanya, I don't know exactly. Tapi BNN punya banyak data tentang ini. Tapi ini menarik, apa soalnya dengan laki-laki? Ya. Apa persoalan dengan laki-laki ya? Karena ya aku sih males kalau ngomong kayak gini sih sama Louis karena mungkin karena Louis orang luar ya, tapi there is problem also with the culture I think. More like patriarchy, like karena lelaki cenderung lebih dikasih kebebasan daripada perempuan. Okay. This is one of the factor in my opinion, right? Kalau perempuan tuh kan cenderung dikontrol, harus ikut, harus begini mungkin ya, sehingga apa parent atau society itu kayak lost control. You know what I mean, right? People pay more attention to the girl, ya untuk perempuan kan, untuk woman nggak boleh ini nggak boleh itu, jadi ya proteksinya kayaknya lebih kuat ke perempuan walaupun sebenarnya banyak hal juga yang dirugikan ya bagi perempuan tersendiri. Tapi mungkin ini contoh manfaat, bisa dibilang mungkin manfaat, tapi maybe that's not the right word. But like, I you can use English. It's okay. Yeah, like, they will translate later. Okay. Yeah, because sometimes right. No worries. No, sometimes it's more easy to describe in with English, your own language. Yeah, it's true. It's true. But like, I think we can see kalau perempuan terkontrol, of course there's negative impacts from that. Yes. Tapi pada sisi yang lain, kalau ada kurang banyak perempuan yang pakai narkoba, itu kita bisa bilang manfaat dari budaya itu. Like for boys, if they're less controlled or observed, and then that gives them the space to use drugs, that's a negative impact of the gender dynamics. Yeah. Tapi dalam dunia ini juga dunia ini berubah, dan sekarang pekerjaan itu berubah juga. Ini alasan aku sangat membahas pekerjaan, kaitan antara pekerjaan dan pemakaian narkoba ya. Karena sekarang kita tinggal dalam itu hustle culture. Kita selalu harus kerja, kita selalu harus cari duit, kita selalu harus kerja lebih banyak, berjuang untuk dapat gaya hidup ya. Itu that's such a strong pressure on the shoulders of khususnya laki-laki ya, karena laki-laki harus kasih duit kepada keluarga, mungkin istri. So I think one of the reasons more men use drugs itu karena mereka ditekan oleh itu budaya masyarakat dunia ini, kapitalisme, untuk mereka punya banyak tanggung jawab untuk melindungi orang lain atau untuk cari gaya hidup. Jadi kalau narkoba bisa bantu dengan proses itu atau tambah senang ke dalam proses itu, that's one reason why they might choose to use drugs. Ya mungkin untuk relax. Untuk relax. Kalau aku dapat ya poinnya dari Louis ya, karena tekanan tadi ya, pressure ya. Kemudian karena tuntutan juga mungkin. Jadi kayak nggak tahu lepasin beban gimana, ya udah pakai drugs gitu. Yeah. Padahal ya, aku boleh dong ya, maksudnya punya pandangan yang berbeda. Kalau kita lihat secara konteks culture aja, perempuan jauh lebih ditekan daripada laki-laki. Iya, mungkin. Tapi I mean like you can see right, kayaknya itu juga bukan satu alasan gitu. Perempuan tuh dengan banyak tekanan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, salah bersikap sedikit disorot ya kan perempuan. Tapi hari ini juga membuktikan kan bahwa ternyata dari ya nggak ada masalah dengan perempuan Aceh, yang masalah memang dengan laki gitu mungkin secara kultur ya. Bukan gitu. masalah. I don't know Louis. Kita sebagai laki-laki dan perempuan, kita mengalami hal yang berbeda kan. Iya sih. Kita berdua punya hal yang buruk dan hal yang membebaskan diri juga ya. Jadi I think it's just bentuknya berbeda untuk perempuan sama laki-laki. Tapi mungkin ya akhirnya
caranya kali ya, atau cara kita menghadapinya, atau tekanan itu tadi gitu. Mungkin cara, ya nggak tahu juga ya. Maksudnya jadi lucu aja tadi kan, karena ketika ternyata pengguna drugs in Aceh ya mostly men. Ya even di dunia pun datanya juga mengatakan bahwa lebih banyak laki-laki yang menggunakan drugs ya, dengan beberapa. But this is not final yet, right? Nah, karena Louis ini kan baru start ya kan, jadi belum dapat sebenarnya real reason ya kenapa gitu. Tadi kan baru data awal. Aku juga mau tahu gitu tantangan lainnya gitu ketika melakukan penelitian tentang drugs di Aceh apa sih gitu, yang paling dirasakan gitu. Aku tertarik sama BNN karena di Kanada tidak ada kementerian seperti BNN. Ada Kementerian Kesehatan dan ada polisi. Tapi BNN itu kayak di dalam dua-duanya, di antara dua-duanya. Di antara two ministers. Karena mereka punya rehab, tapi mereka juga punya kayak polisi khas untuk narkoba. Jadi BNN itu menarik bagiku karena ini sesuatu yang baru, sesuatu yang aku belum lihat di luar ya. Aku udah punya beberapa teman di dalam BNN dan udah ngobrol waktu lama sama mereka karena di seluruh Indonesia ada BNN kan, dan sepertinya di beberapa daerah BNN berhasil untuk menghentikan peredaran narkoba, tapi di daerah lain sepertinya kurang ya. Khususnya misalnya di Aceh karena ada budaya ganja kan, yang banyak orang di sini membahas, dan ada buku itu yang tentang topik itu. Potret Desa Ganja dan Konflik Aceh Beli ya, kalau mau tahu. Okay. Tapi karena itu sepertinya di Aceh BNN punya fokus yang berbeda ya kepada ganja misalnya, karena kita selalu lihat di berita ada BNN yang menemukan satu lapangan ganja dan mereka membakarnya, dan selalu ada kayak TV media yang datang yang liput lah ya, liputnya. You can see it easily on the media. Itu menarik. Kalau masalah, do you have any problem before BNN. Enggak, bukan we not talking about BNN, no, don't worry ya. Enggak, maksudnya pengalaman Louis pribadi lah selama melakukan riset awal ini. Toh ini kan sudah mulai going on, enggak ada. Sebetulnya orang Aceh sepertinya terbuka untuk penelitian ini. Mungkin ini karena sejarah tsunami ya, setelah tsunami ada banyak orang luar yang datang untuk bantu dengan bangun Aceh lagi dan untuk bikin penelitian. Jadi sepertinya untuk orang Aceh udah terbiasa punya hubungan sama peneliti luar. Ada banyak orang yang bertanya seperti ini, kenapa kamu pilih Aceh, kenapa, apa bedanya Aceh sama tempat lain. Tapi ini karena penasaran saja. Saya belum pernah mengalami orang yang menolak saya atau bilang kamu tidak terima di sini. Tapi aku tahu bahwa penelitian ini sedikit sensitif ya, jadi harus pelan-pelan punya hubungan baik dengan orang, dan iya, niat aku itu memang untuk punya penelitian yang punya guna untuk orang di sini juga. So, lah contribution ya. Exactly. That's the meaning of research. Louis, apa sih, kita udah ngomong banyak tadi kan, we talk about your research, but I also want to know about your life in Aceh. Yeah, I should ask. So, how do you feel staying in Aceh ya? Just talk honestly, no worries gitu. Maksudnya, as you know that, right? People, if you read the media, right? If you watch from the media, since it's like Aceh is like the Sharia. Adapt Sharia law. It's just hard to go. Like some negativity from the media perspective. So, how about you? Your experience. My experience has always been really great. As I said, I have like a teman dekat yang berasal dari sini, and her family has been very kind to me and very welcoming. So itu seperti aku punya keluarga lokal ya. Dan dulu aku tinggal di Jogja, di Jawa. Tapi orang Jawa sopan, tapi kurang langsung ya. Salah satu hal yang aku suka sama orang Aceh,
mereka langsung kalau mereka pikir sesuatu mereka bilang langsung. Oke. I like it. I feel like I'm more honest more with open, open yeah, exactly with yeah, people honest here. and open lah. Yeah, Free mind to talk. Right. Yeah, Okay. exactly. And people here I think are very smart, ask a lot of questions. They're interested in learning about me and about why I'm here, and also like untuk berbagi pengetahuan. Jadi biasanya percakapan sama orang Aceh menarik, selalu menarik. Maybe because you stay around university, Yeah. so you met a lot of students. Yeah, could be. Pernah ke daerah nggak? Pernah ke Loksmawe, ke daerah Same thing? Aceh I mean, Utara. like same experience or? Yeah, usually same experience. Yeah, usually same experience. People tend to be very welcoming, I find. Ya, pengalamannya di sini baik. Aku baiknya kecil banget, baik. Nggak tertekan kan? Nggak. Aku udah coba untuk belajar bahasa Aceh tapi Lu belajar ya, aku dengar rencana nanti mau dites, bujut, manjut. takut. Kotepur, rono na guru bahasa Aceh. Lonteng merno. Keluar. Jadi saking as is like learning bahasa Aceh karena menurutmu mendukung untuk kemudahan penelitian atau memang just like I want to know Dua-duanya. Aku suka belajar bahasa, itu menarik. Itu it's interesting in and of itself. Like tidak ada alasan lain. It's always nice to learn a language. Tapi untuk penelitiannya juga karena like when you learn a language, it opens up a whole new way to talk with people, and also opens up new media, new ways that you can communicate with people. Jadi kalau aku coba untuk bikin penelitian di Aceh, aku harus paham sedikit bahasa Aceh untuk bisa ikut berita lokal atau untuk percakapan sama orang. Atau biasanya kalau aku keluar sama teman Aceh, mereka campur bahasa Indonesia sama bahasa Aceh, atau mungkin mereka pakai bahasa Indonesia karena aku di situ. Tapi kalau di antara mereka sendiri pakai bahasa Aceh ya. Jadi kalau aku dengan satu kelompok untuk paham jalur percakapannya harus paham bahasa Aceh juga ya. So menurutmu bahasa Acehmu sudah kalau di persentase udah di mana gitu? 30, 50% atau 80%? 1%. Oh come on, rendah, humble sekali saudara. Itu susah karena semua kata itu pendek dan itu susah untuk membedakan suara kata kayak le, lo, itu susah. Okay. But you used to talk? A little bit. Sometimes. Yeah. With friends or with friends. With friends. There's some people on YouTube who make videos too, which I've sometimes watched. Which I appreciate. I think they've been helpful. I think this is like really good point ya for Acehese generation ya. Karena kan kita tahu nih bahasa Aceh ini kan juga hampir masuk kategori bahasa yang diprediksi akan hilang. Ya. Ya bukan kita yang ngomong, itu data kan gitu, karena banyak sekali young generation like they don't know how to talk and the parent doesn't teach them to talk anymore. Even at home, the mother language is just like disappearing. They just love to use bahasa Indonesia. I'm not saying that is bad using bahasa Indonesia. Ya, karena kan kita orang Indonesia, kita harus bisa bahasa Indonesia. Tapi memang kalau di rumah itu kan memang disarankan kan untuk menggunakan bahasa ibu agar bahasa kita terjaga gitu. Aku sih cuman mau bilang pegah ke anak-anak mitanya. Igo mentai jak badanyo yang pada hijak ya penelitian mentai murno bahasa Aceh. Nyo kolong pegah kan, nyo pengalaman lui ya. Tapi tanyo kiban. Sebenarnya kan tanyo lagi getampa ilong pegah. Bumale na yo. Orang la jak bat tanyo ya padahal hana kan khusus ya merno bahasa Aceh ya penelitian agak tapi merno bahasa Aceh ya. Dengan tujuan pu nak mufum minimal pu gok pegah itipu. Nyo tanyo Aceh hana le. Ya kan? Sayang nufum lui. Sedikit. 50%. 50% paham sih lah. This is like 50%. 50. Ya tujuannya kan memang untuk ini lui kan. Maksudnya setidaknya kalau punya tengah long pegahaba ngan pegahaba, rupaji pegahaba rendangnya. Ya maksudnya kita bisa menyimak ya. Walaupun kadang-kadang
ya kayak gitu bilang tadi ya, mau belajar bahasa tuh kan nggak segampang yang kayak kita pikirkan ya, kecuali memang kita punya intelijensi bahasa yang baik gitu. Tapi ini alasan aku suka lihat online creators di TikTok atau YouTube yang bikin video dalam bahasa Aceh, karena itu cara berkomunikasi untuk generasi yang muda ya. Iya. Jadi kita perlu konten dalam bahasa itu untuk bikin anak muda tertarik dengan bahasa itu juga. Bahasa itu juga ya benar. Sebetulnya aku sebelum datang ke Aceh aku belum punya TikTok. Jadi aku download waktu tiba di sini dan algoritma TikTok itu di lingkungan kan. Jadi biasanya ada video dari daerah yang kamu tinggal yang masuk ya. Jadi aku sekarang dapat banyak video tentang Aceh dengan orang yang ngomong bahasa Aceh. Tapi sebetulnya itu jalur untuk belajar bahasa Aceh juga. Dan sepertinya ada kayak macam-macam orang yang bikin bahasa Aceh. Ada kayak satu kelompok penari, like break dancers di Aceh. Oh, Nei. Iya. I think the guy, right? Iya, yang punya rambut my friend panjang. also. Oh, really? Yeah. Yeah, he been here, right? Also doing some podcast. Oh, really? Okay. Yeah. Karena videonya dalam bahasa. Iya, the long hair, ya. Hair barber. Iya. Hair barber shop. Yeah. Right. Yeah. Iya, Oh, you aku watch baru that. tahu ada kelompok seperti itu di Aceh. Ya, Lewat videonya. So 'Cause sad, I was yeah. like, wow, I didn't know that there's a community like this. Dan semua videonya dalam bahasa Bahasa Aceh. Aceh, ya. Itu heboh banget. Yeah. Jadi ya, itu bikin aku juga tertarik sama bahasa Aceh. Kalau lihat di TikTok misalnya. Yeah, you mean that watching social media is help you also to improve, right? Definitely, Maksudnya to definitely. understand bahasa Aceh lebih dalam lah, ya walaupun hanya cuplikan-cuplikan kan. Nah, Yeah. Lui, ya Allah banyak sekali udah ditanya. Ada nggak gitu selama Lui tinggal di sini misalnya? Hal-hal yang terlihat aneh mungkin ya. I mean like culture shock, culture shock Culture is shock, very yeah. normal, right? Yeah, Jadi yeah. nggak usah juga gitu. Kita pun nggak perlu baper, maksudnya kami pun nggak perlu kayak kenapa sih begini, enggak sih kayak gitu. Yeah. Tapi kan you came from very different Place. place ya, very different place in Aceh ya kan, karena ini kan hal yang sangat berbanding terbalik ya. Yeah. I think one thing is like the traffic actually, lalu lintas. But there is no traffic here, right? No, nggak ada macet, okay, tapi sorry, nggak kalau macet. Maksudnya- maksudnya di sini tidak ikut aturan jalan. Oke, got it. Selalu kayak menyeberang perempatan tapi lampunya masih merah. Masih merah. But actually ini sesuatu yang aku suka karena di Kanada semua orang tertib, mereka Yeah. suka ikut aturan. Kalau ada orang yang kasih aturan, meskipun itu gila banget, mereka akan ikut. Aku nggak suka itu karena biasanya kalau di situ aku naik sepeda biasa ya. Paham. Tapi itu berbahaya sedikit karena ada banyak orang yang ada kayak jalur khas untuk sepeda di jalan dan kalau keluar jalur itu selalu ada orang yang klakson atau kalau di sini ada banyak sepeda yang memotong jalan, ada semuanya. Tapi semua orang di sini siap untuk itu karena mereka udah biasa ya kalau ada orang yang nggak ikut aturan. Jadi Like they don't care. But I kind of like it. It actually makes it like more safe, I think. Karena di situ kalau nggak ikut aturan, orang lain akan menabrak kamu karena kamu nggak di jalur yang benar. You know what I mean? I see. So like you have to follow the rules in a way that's like actually almost There is no more way you dangerous. not follow the rule. Exactly. But here people tend to not follow the rule. Tapi itu lebih alami, lebih like it's Enggak actually. sih, kalau aku sih ngelihatnya tuh karena karena biasa. Aku pun kayak begitu kadang-kadang. Aku juga ya. Kalau di sini aku juga. It's not something good, okay? Iya. Yeah, I think we have to improve ya, saudara-saudara. Kadang-kadang aku motong jalan dan kayak secara yang gila sedikit, lalu ada orang yang lihat, kok ini bule yang baru motong jalan seperti itu. Mereka kaget lihat aku kayak gitu. Ya jangan diikuti ya. Lain-lain Louis. Lain-lain. Another culture shock. Satu hal yang maybe, aku suka juga di sini, semua orang, aku selalu diterima di pesta pernikahan misalnya. Jadi kalau ada pesta pernikahan, I like that, like I can always go even if I don't know the people. It's like sangat terbuka untuk siapa aja yang mau datang. Apalagi ya. Iya. Atau hal yang kurang mengenakan mungkin pengalaman yang mungkin bisa di-share gitu. Kayak dari tadi yang diceritain bagus-bagus mulu nih, karena depan ya
Yeah, which is Aceh is very good place, safe. Yeah, Ya, tapi yeah. kan on friend ya. Kita ya namanya manusia kan. Aku punya satu teman, dia bilang kamu lebih cepat percaya pada orang lain. So like, Okay. I've never actually had this experience, but he was like, kadang-kadang orang Aceh like to take advantage of other people, or they will like, you know, they're nice to you, but then they use you. Jadi ini tidak pengalaman yang aku mengalami langsung, tapi teman itu dia bilang harus hati-hati sama orang atau percaya pada mereka tapi pelan-pelan. So I'm still trying to understand why he said that to me. Like, But I don't know. I don't feel that Aceh like to use people, but ya bisa jadi ya. Bisa jadi, Mungkin maksudnya gitu. You are too friendly, ya kan? Kadang-kadang orang kalau terlalu friendly ya siapapun bisa diazas memanfaatkan sama orang. I mean not only you, maybe. yeah. Tapi ya nggak tahu juga sih ya. Tapi aku suka percaya pada orang. Aku nggak suka tinggal sebagai orang yang bercuriga ya. Iya. It doesn't Okay. make me happy. I know. And when you came to another country, right, a very different place, make a friend is ya buat kita kan nggak kesepian juga kan. Habis itu kalau kita ke tempat orang, kalau menurut aku ya kita nggak adaptasi, kita nggak berteman, ya kita nggak akan bawa pulang apa-apa. Gitu. Terakhir pesan untuk mungkin anak muda Aceh ya yang ternyata lelaki-lelaki Aceh ini adalah pengguna narkoba ya, mungkin bisa disampaikan pesannya. Mungkin pesan yang mau disampaikan itu bahwa Aceh itu emang istimewa, harus merasa bangga dengan apa yang kalian punya di sini. Karena sepertinya ada banyak orang Aceh yang mau keluar Aceh, mau ke tempat lain, mau ke Jakarta atau ke keluar Indonesia ya, tapi ada banyak pendatang yang datang ke sini karena Aceh punya sesuatu yang khas, yang berbeda dengan apa yang kami punya di negara-negara lain kan. Jadi kita harus menghargai apa yang kita punya, dan kadang-kadang aku udah lihat ada orang Aceh yang tidak merasa bangga atau tidak menghargai gitu ya. apa yang mereka punya. Atau misalnya pantai di sini. Pantai di sini luar biasa kan, di Lokna dan di Lampung. Tapi ada orang yang selalu bilang, "Oh, aku mau ke Australia untuk lihat pantai di situ." Pantai di situ jelek. Pasti lebih jelek kalau daripada pantai di sini kan. I say something. It's always like that, Louis. It's always like that. It's always like that. I mean, ya. I'm saying this, but like pada waktu yang sama ini rasaku Yeah. terhadap Kanada ya. Gitu. But when people go to Canada, like people gonna say that, you have to be proud of your country, something ya. Tapi ya benar sih, kadang-kadang ketika ada orang yang datang ke tempat kita, ya kan, kita sharing kayak gini, kita ngobrol kayak begini, like you remind us, like be proud of your place, right? Ya kan, be happy with the unique, ya, karena suku bangsa itu ya, karena berbeda itu kan yang buat kita unik. Tapi di zaman modern ini kan orang cenderung kan mau satu, ngerti nggak? Kalau, ya maksudnya like if kalau misalnya negara modern, jadi kayak mereka mau kopinya kayak gitu semua, so they change everything. Tapi ya itu tadi kan unik udah nggak ada lagi, ya kan? That's true. That's very good point. Thank you, Louis. Terima kasih. Padahal buno kan buno pegahaba bakat baca bahasa Aceh, rupa jika lele pegahaba bah narkoba. Hai kapegahaba bye le bahasa Aceh, Jawa Aceh. Bilang apa? Oh, up to you lah. Just say bye to orang Aceh with you. Gimana bilang bye dalam bahasa Aceh? Galak-galak drone. Galak-galak drone. Enggak, maksudnya up to you lah. If you want to say in Acehnese. Gimana? Enggak bisa. Bingung. Kalau orang Aceh, lon tengah mereno bahasa apa namanya? Aceh. Apa tuh? Lon kala tinggal Aceh. Betul. Jadi menyamberumpat Louis tinggal-tinggal. Louis, puah bah. Baget. Jadi singanga menyerumpat Louis karena tu Louis tengah merno bahasa Aceh kan. Netegur lam bahasa Aceh. Okay, Louis, thank you. Thank you. Oke, bye. Terima kasih Mandum ya. Bertemu lagi dalam podcast berikutnya, tentu masih dengan edisi playlist Campana dalam bahasa Aceh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.